Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Arustiana, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mengaplikasikan berbagai media pembelajaran. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Yunita Arustiana, yang kedua Siti Nurul Miftahul Ulum, yang ketiga Nihlati Zakiyah, yang keempat Dewi Eliana Nuraini, yang kelima Nurlaili Maulida. Di sini, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan untuk keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran maupun pelatihan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis media pembelajaran. Terdapat berbagai jenis media belajar, diantaranya 1. Media visual, antara lain grafik, diagram, chart, bahkan poster, kartun, dan komik. Yang kedua, media audial seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Yang ketiga, project style media seperti slide, overhead projector, dan sejenisnya. Yang terakhir, project motion media seperti film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manfaat mengaplikasikan media pembelajaran. Media memiliki berbagai fungsi, di antaranya 1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik pasti berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman peserta didik, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objeklah yang dibawa ke peserta didik. Objek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar-gambar yang dapat disajikan secara audiovisual maupun audial. Kedua, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang suatu objek, yang disebabkan karena seperti 1. Objek terlalu besar, 2. Objek terlalu kecil, yang ketiga, objek yang bergerak terlalu lambat. Yang keempat, objek yang bergerak terlalu cepat. Yang kelima, objek yang terlalu kompleks. Yang keenam, objek yang bunyinya terlalu halus. Dan ketujuh, objek mengandung berbahaya dan resiko. Melalui penggunaan media yang tepat, maka suatu objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Fungsi yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Dan terakhir, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh, dari yang konkret sampai dengan abstrak. Manfaat mengaplikasikan media pembelajaran. 1. Memperjelas informasi belajar sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua, membuat materi pelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga, menarik minat siswa untuk memahami sesuatu. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar. Dan terakhir, menjadi hiburan belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.